Tinggalkan sementara masing-masing klub kalian. Sekarang saatnya untuk fokus mendukung timnas Indonesia. Ini dia. Jadi ada beberapa hal yang gue akan sampaikan tentang timnas Indonesia. Pastinya ada pemain baru tambahan yang kira-kira bisa bermain atau enggak nanti lawan Jepang. Terus ada sanksi. Yang ini menurut gue ada standar ganda untuk FIFA memberikan sanksi kepada timnas Indonesia. Karena gue ngelihat ada kesalahan yang dilakukan sama tim lain tapi nggak kena sanksi yang sama. Jadi kita lagi-lagi terzolimi. Terus ada apa lagi? Nilai pasar kita bertambah. Tapi jika dibanding dengan lawan kita, ini terpautnya sangat amat jauh sekali. Oke? Jadi gue akan langsung mulai aja. Sebelum itu, gue minta kalian untuk di-like video gue. Karena dengan kalian like, ratingnya jadi bagus dan video gue semakin disebar kemana-mana. Dan kaos gue, jangan lupa bisa dibeli di bawah, ada keranjangnya, langsung check out dari situ. Itu langsung ke Shopee. Oke, yang pertama, jadi ada 4 sanksi untuk timnas Indonesia dari bulan September dan Oktober. Yang pertama itu ketika lawan Cina, lawan Bahrain. Ketika lawan Bahrain itu, kita kena pasal 14, yaitu namanya FIFA Disciplinary Code. Itu dia artinya itu kesalahan kita itu membuat kick off jadi terlambat. Oke? Gara-gara kita kick off jadi terlambat. Itu kena teguran keras di situ pas lagi lawan Bahrain. Yang berikutnya kita lawan Cina. Itu juga terjadi juga. Gue nggak tahu ya, telat masuk ke lapangan atau pas lagi mau kick off pemain kita masih, kan biasanya kan suka kumpul dulu di tengah-tengah tuh, suka doa dulu apa segala macam. Apa itu? Atau memang dari ruang gantinya yang telat masuk pas barisnya, atau gue nggak tahu atau apa. Tapi yang pasti dengan kejadian itu, kick off jadi tertunda dan timnas kena sanksi 2 kali. Yang pertama teguran keras, yang kedua dengan kesalahan yang sama, tapi kena sanksi ada, selain teguran keras, ada sanksinya duit juga. Kalau di total rupiah itu sekitar 178 juta. Ini angka yang lumayan besar dengan kesalahan yang sedikit itu. Tapi ini penting banget karena kedisiplinan utama. Setahu gue Sintayong itu cukup amat disiplin ya. Kayaknya bahkan dia pelatih yang selalu lebih dulu dibanding pemainnya. Dan pemain itu kalau misalkan cerita, itu selalu tepat waktu karena Sintayong sangat keras di situ. Bahkan bisa kena denda si pemainnya kalau misalkan nggak tepat waktu di timnas di TC-nya. Jadi kayaknya ini agak gue nggak tahu ya kesalahannya apa, tapi yang pasti kena, berarti memang ada kesalahan dari kita. Cuman gue nggak tahu dari sisi mananya gitu, apa telat di lapangan yang tadi gue bilang atau memang dari ruang gantinya yang telat. Oke? 178 juta. Yang ketiga ini Pak Sumarji yang kena kartu merah dia. Yang pertama larangan bermain, larangan mendampingi tim ke lapangan, sama kena denda 89 juta. Oke, jadi Pak Sumarji ini ada cerita di balik itu sebenarnya. Dia bilang sengaja dia ngelakuin itu karena dia udah ngelihat Sintayong itu protesnya udah cukup keras gitu ke wasit. Dia khawatir kalau didiemin nanti Sintayong yang kena kartu merah. Jadi dia nge-backup Sintayong, dia yang maju, dia yang teriak-teriakin si wasit. Jadi Sintayong kan diem. Masa nih ngikut teriak juga? Mungkin Sintayong juga kaget juga nih kenapa tiba-tiba si bapak ujuk-ujuk maju jadi ngomel-ngomel. Akhirnya kena kartu merah, Sintayong lihat kartu merah terus diem. Dia juga takut kena kartu merah. Nah, dengan kejadian itu terselamatkanlah Sintayong, akhirnya tetap bisa mendampingi timnas, dan Pak Sumarji lah yang menjadi pahlawan di sana untuk merelakan dirinya terkena kartu merah. Oke? Itu yang ketiga. Yang keempat, dan dia kena denda juga kalau nggak salah Pak Sumarji itu sekitar Pak Sumarji 89 juta kena denda ya. Yang pertama tadi sanksi doang, yang kedua di Cina itu 178 juta, Pak Sumarji kena 89 juta. Ada lagi yang keempat ini adalah asisten Sintayong, si Kim Jong Jin. Nah, oke. Dia sama kayak si Pak Sumarji juga kena kartu merah, tapi herannya gue larangannya itu bisa 4 kali nggak boleh ngedampingin ke lapangan. Kalau nggak salah informasi yang gue dapat kayak gitu. 4 kali nggak boleh ngedampingin ke lapangan, dan kena denda juga sebesar sama kalau nggak salah 89 juta deh. Kalau nggak salah nilai ya 89 juta, kurang lebih sama dendanya. Oke? Itu untuk sekilas info mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Tapi ini masih oke lah, karena semua emang biasa lah dalam sepak bola. Cuman yang tadi aja tuh yang
yang agak mengherankan telat kick off itu penjabarannya gue nyari di FIFA ininya, di pasalnya juga gue nggak ketemu ya yang apa. Mungkin kalau kalian tahu, kalian ada ngerti pasal 14 itu FDC FIFA Disciplinary Code itu apa spesifiknya gitu. Jadi lo komen di bawah, jadi gue dapet ilmu tambahan. Oke, sekarang gue mau ke skuad timnas Indonesia. Ini skuad ini menarik karena ada 5 yang keluar yang biasanya tampil dan ada 5 yang masuk yang jarang dipanggil gitu. Tapi gue akan ke sana sebelum ngebahas si Kevin Dix. Kevin Dix ini diambil sumpah kemarin hari Jumat, cukup mengagetkan. Gue mungkin menjadi orang pertama yang membocorkan itu pas lagi di airport. Dan kemarin pas sumpahnya pun gue sepengetahuan gue di IG, kayaknya gue mungkin awal-awal tuh yang ngepost tentang siapkan jantung. Lu kalau ngecek Instagram gue, lu cek tuh, siapkan jantung kalian, gue bilang. Sambil gue pasang foto si Kevin Dix. Karena gue udah tahu itu dia akan diambil sumpah sorenya. Dan setelah itu nggak lama baru rame itu. Apa gue yang nggak tahu, apa emang bener kayak gitu. Karena cukup valid yang gue dapatkan beritanya. Dan akurat banget dan cepet banget gitu. Jadi bener Kevin Dix eranya diambil sumpah di sana beserta 2 pemain timnas putri kita. Terus ditanya, main nggak lawan Jepang? Gue pertama kali post itu kan gue 2 kali post. Pertama kali post itu gue hapus. Yang pertama gue pakai lagu Jepang. Maksud gue dia akan disumpah dan dia akan bermain lawan Jepang. Cuman gue masih ragu gitu. Apa nih orang main apa enggak lawan Jepang ya? Karena masih simpang siur gitu prosesnya. Akhirnya gue hapus, gue ganti kok yang foto si Kevin Dix doang tanpa lagu Jepang gitu. Jadi ya mudah-mudahan kalau sepengetahuan gue dia akan main lawan Jepang. Tapi kalau keburu, kalau enggak ya mudah-mudahan sih main karena Hilgers nggak bisa main. Jadi harapan kita cuman si Kevin Dix. Dan juga dia udah diambil sumpah. Biasanya perpindahan federasi itu makan waktu seminggu, tapi PSSI ini selalu sakti 3-4 hari terus selesai. Kalau Jumat dia diambil sumpah, sayangnya Sabtu Minggu lagi. Sabtu Minggu weekend takutnya nggak dihitung hari gitu. Kalau 3 hari berarti ketemu Senin, Selasa, Rabu gitu. Rabu tanggal 13. Ya kalaupun beres, cuman kayaknya nggak main juga sih. Karena kan kita tanding tanggal berapa? Tanggal 15 kalau nggak salah ya. Kalaupun dia beres kayaknya agak riskan nurunin dia, belum latihan sama sekali, terus tiba-tiba langsung main. Tapi pernah kejadian di kita juga, kalau nggak salah Justin Hubner yang belum pernah latihan di timnas tiba-tiba dimainin, oke juga karena ini kan pemain reguler di klubnya dan pemain top, pengalaman banyak, tentu dia adaptasinya nggak akan seribet itu. Jadi kalau keburu kayaknya dia akan dimainin lawan Jepang kalau keburu ya. Masalahnya Sabtu Minggu nih hari libur, jadi agak keganggu. Kalau misalkan diambil sumpahnya bangsa hari Selasa aja, mungkin minggu ini awal-awal minggu dia udah bisa sayang karena kita butuh dia. Hilgers nggak ada masalahnya karena Hilgers kan cedera. Oke, ditambah lagi itu kan ada kisi-kisi dari Sintayong sendiri. Dia bilang kita akan kumpulkan 27 sampai 28 pemain. 28 pemain berarti kan tambahan 1 orang. Banyak orang yang curiga si Asnawi yang mau masuk, tapi ternyata dibantah. Asnawi tetap nggak dipanggil walaupun udah sembuh dari cedera. Ya orang akhirnya berpikir ya kalau ini siapa lagi? Pasti Kevin Dix yang akan ditambah 1 orangnya itu dari 27. Begitu, oke? Nilai pasar timnas yang tadi udah gue singgung itu tembus sampai ke angka 500 miliar. Bahkan sekarang 546 miliar. Dix sendiri, si Kevin Dix ini nilainya dia itu 69 miliar. Oke, jadi dia sekarang menjadi orang kedua tertinggi nilai pasarnya, menggeser Tom Haye. Tom Haye 54 kalau nggak salah. Paling tinggi ya tetap paling tinggi si siapa? Hilgers itu kalau nggak salah 173 miliar di catatan gue. Jadi Hilgers, Kevin Dix, terus Tom Haye. Oke, lagi-lagi gue ingatkan kalau ini adalah nilai pasar, bukan untuk Ibu Dewan di sana, Ibu DPR RI. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapatkan secara private? Ini bukan nilai transfer, nggak ada nilai transfer karena ini negara.
Kemarin sempat rame yang katanya berapa nilai transfer pemain timnas. Ya salah. Ini agak-agak linglung dia. Jadi nggak. Ini adalah nilai pasar mereka, oke? Terus tembus 500 miliar, 540 sekian. Tinggi apa enggak? Tinggi sebenarnya. Cuman kalau dibanding sama Jepang, jauh banget. Jepang berapa? 5 triliun. Jauh banget. Jauh banget nilai kita sama nilai pasar pemain-pemain Jepang. 5 triliun nilai pasarnya. Agak jomplang sedikit, tapi ya itu kan hanya angka. Itu hanya nilai. Kalau di lapangan, nggak ada yang nggak tahu. Lo yakin apa enggak? Coba komen di bawah. Gue pengen tahu ada yang sama apa enggak mau gue. Keyakinan gue gimana? Rahasia gue. Oke. Terus yang berikutnya informasinya apa? Yang tadi awal ada 5 pemain yang akhirnya dicoret. Saat yang pertama Asnawi dicoret karena dia katanya cedera, tapi tiba-tiba dia main dengan klubnya. Terus dia mengkonfirmasi kalau dia udah sembuh. Terus ada Malik. Mungkin Asnawi dia yakin kalau dia bakal dipanggil. Jadi dia bilang, gue cedera nih. Supaya mungkin ya gue nggak tahu, ini asumsi gue aja, supaya dia bisa menunda datang ke Indonesianya. Terus tiba-tiba gue bakal dipanggil ini, mungkin ya. Terus apa namanya, tiba-tiba nggak dipanggil, kaget juga dia kali ini. Akhirnya dia main di timnya, terus dia bilang ke Pak Sumarji menurut berita kalau dia tuh udah sembuh, dia nggak apa-apa, dia bisa dipanggil, tapi tetap sama Sintayong nggak dipanggil. Mungkin kronologinya seperti itu. Kalau nggak ada klarifikasi, ya orang bisa berasumsi. Nah, ini asumsi gue. Asumsi kalian gimana juga bebas-bebas aja. Namanya kita di dunia bermedia, ya asumsi itu pasti ada gitu. Nah, bayangan gue tuh seperti itu, kemungkinan. Oke? Itu dari Asnawi. Yang Malik Rizaldi juga nggak dipanggil. Hernando cedera yang pergelangannya ditarik sampai masuk lagi tuh. Yang ngilu banget tuh videonya. Dimas nggak dipanggil. Ada Wahyu Prasetyo juga nggak dipanggil, oke? Nah, sebagian besar dari pemain ini adalah cedera, kecuali yang tadi udah gue jelasin. ST juga agak ngeri juga ya. Gue ngeliat beberapa kali kejadian kayak misalkan Asnawi mainnya jelek kemarin, tiba-tiba dihajar netizen bisa-bisan, nggak dipanggil. Ini cocok logi dari gue. Terus Jordi Amat waktu itu main blunder sekali, langsung cadangan, nggak dipanggil. Terus kiper kalau nggak salah ada blunder sekali, langsung ada, kalau nggak salah waktu itu siapa ya? Bukan kiper deng. Waktu itu ada, bukan Jordi Amat. Siapa gitu? Ada satu pemain yang dia mainnya jelek, dihajar netizen, tiba-tiba nggak dipanggil. Jadi ada bahkan yang lagi main di lapangan, Jordi Amat pun diganti di awal-awal babak. Yang informasinya sih cedera, cuman gue nggak tahu cedera apa enggak. Jadi ketegasannya itu positif dan ada sisi negatifnya menurut pemikiran gue. Positifnya adalah apa? Positifnya itu tegas. Jadi pemain itu nggak berani aneh-aneh, nggak berani bermain yang bercanda-bercanda, karena ketegasan Sintayong itu sangat amat tegas gitu. Negatifnya bagi gue ntar si pemain jadi takut melakukan kesalahan, saking dia fokus untuk takut melakukan kesalahan, akhirnya dia melakukan kesalahan. Karena bayangan gue gini, lo kalau misalkan lagi ujian, kalau lo santai-santai aja lo bisa ngerjainnya. Tapi ketika lo dihadapin sama guru langsung, yang disorot, yang diperhatiin dan segala macam, dengan ketegangan lo itu akhirnya lo jadi nggak bisa ngejawab si soal itu. Itu yang gue khawatirin, takutnya karena terlalu ketatnya ini menjadikan pemain takut melakukan kesalahan. Karena takut melakukan kesalahan itu menjadikan dia menjadi gagal fokusnya, hilang fokusnya, dan langsung jadi blunder. Itu yang gue takutin. Karena tegas banget soalnya gue ngeliat. Ada positifnya, ada negatifnya menurut gue. Oke? Itu yang keluar. Yang masuknya ada Yakob Sayuri, ada 5 juga. Ada Yakob Sayuri, ada Yance, ada Muhammad Riyandi, terus ada Ramadan Sananta. Ini keren sama Justin Hubner. Justin Hubner kemarin nggak dipanggil ya karena dia cedera. Sananta ini dia yakin banget, dia pernah ada di salah satu diwawancara, gue nonton videonya. Dia yakin, dia bilang, enggak, gue akan terus berjuang, gue akan buktikan kalau misalkan gue masih berkualitas, kurang lebih ya, dan gue masih layak untuk dipanggil timnas. Kurang lebih kalimatnya seperti itu. Dan dia membuktikan di Liga, bagus banget mainnya. Dan nanti alhamdulillah dapat kesempatan lagi kalau si Sananta akhirnya bisa masuk ke timnas Indonesia lagi. Ada Sananta, ada Hoki Caraka di situ. Walaupun kemarin di Liga keduanya sempat berantem di lapangan, tapi nanti kalau dari timnas dia bakal membaur lagi. Oke, kayaknya udah. Oh enggak, terakhir ada dari apa? Erick Thohir, Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI kita. Oke. Dia akhirnya membuka suara kalau target untuk timnas Indonesia itu sekarang untuk semuanya, bahkan sampai kelompok umur,
lolos Piala Dunia. Oke, itu target yang dicanangkan sama Pak Erick Thohir. Untuk U17, U20 dan senior. Untuk senior kita udah tahu, kita harus peringkat 1-2 di grup ini, di round ini itu kita akan lolos langsung ke Piala Dunia. Kalaupun enggak, kita harus masuk ke round 4, itu di peringkat 3-4. Itu kita harus masuk ke round 4, itu nanti peringkat pertamanya di round 4 itu langsung masuk Piala Dunia. Oke, peringkat keduanya itu di play-off-in lagi. Jadi tetap targetnya harus lolos ke Piala Dunia. Untuk senior skemanya seperti itu. Untuk yang U20, U20 ini kan kita kan kemarin kita kan mau main di Piala Asia nih. Di Cina. Oke, Piala Asia U20 di Cina. Insya Allah, kalau Allah takdirkan, gue mau berangkat ke sono. Jadi nanti gue mau nonton Piala Asia. Jadi gue udah pernah nonton Piala Asia yang senior waktu itu di Qatar. Yang U23-nya gue nggak nonton di Qatar waktu itu. Dan sekarang U20 ini di Cina. Gue mau rencananya kalau Allah takdirin, gue mau nonton di sana, gue mau nonton langsung, gue mau support langsung, gue mau berangkat ke sono. Nah, dia ini harus 4 besar. Harus 4 besar itu otomatis masuk Piala Dunia U20. Jadi targetnya tetap 4 besar untuk di Piala Asia. Oke. U17 sebenarnya cenderung lebih mudah. Karena apa? Karena target dia hanya 8 besar di kompetisi itu dan dia akan masuk ke Piala Dunia. 8 besar rasanya bisa untuk timnas U17 karena mainnya juga oke. Dan lebih gampang gitu. Ini Piala Asia U17 ini kalau nggak salah di Saudi deh. Di Saudi tanggal berapa? Nah, kalian bisa tuh nonton sekaligus umroh nanti, itu pas banget tuh. Karena ini akan bermain di Saudi. Dan lolosnya nanti akan bermain di Piala Dunianya U17-nya itu di Qatar. Jadi ini akan menarik timnas kita. Targetnya tinggi dan memang kita udah harus berada di sana. Happy aja gue ngedengarnya ketika ada kalimat Piala Dunia yang selalu gue ucapin dari mulut gue. Artinya kita ada kemungkinan bisa ke sana. Oke, kayaknya itu terakhir gue mau rekomendasiin parfum gue. Udah jarang banget gue ternyata iklan gue lupa, barusan gue pas tengok masih ada parfum gue. Ini dia, ada Bernina, ada Moritz, ada Fresca. Gue dongolin juga di bawah keranjangnya. Silahkan kalian beli langsung dari Shopee sana. Ya kayak gitu. Kaos gue tadi, kalau misalkan lo beli kaos gue di video ini, oke gini deh. Kalau kaos gue yang tadi gue jelasin di awal, lo beli, gue akan kasih. Jadi gue masih ada parfum yang travel pack yang 10 milian yang kecil tuh. Nanti gue akan bonusin itu. Jadi dapat kaos, dapat parfum yang travel pack dari gue. Oke? Mantap itu. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.